Mata kuliah tindak pidana korupsi. Topik ke-27 dari 60 topik. Sistem peradilan pidana dalam tindak pidana korupsi. Bagian ketiga. Berikut ini akan diuraikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyelidikan. Dalam hukum acara pidana, mekanisme pertama dalam menangani tindak pidana adalah penyelidikan. Dalam penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, fungsi penyelidikan pada KPK dilakukan oleh penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyelidik KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi, apabila penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang KPK, bukti permulaan yang dimaksud haruslah sekurang-kurangnya terdiri dari minimal 2 alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada alat bukti elektronik. Menurut penjelasan Pasal 17 KUHP, bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1/14 KUHP. Dengan disyaratkannya adanya bukti permulaan yang cukup, dimaksudkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Dalam hal penyelidik KPK tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyelidik akan melaporkan kepada KPK. Selanjutnya KPK akan menghentikan penyelidikan. Namun apabila KPK menilai bahwa berdasarkan bukti permulaan sudah cukup, dan berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, maka KPK akan melanjutkan kepada fungsi penyidikan, baik dilakukan secara mandiri atau dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan. Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan, baik kepolisian maupun kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK. Penyidikan. Sebagaimana telah dibahas dalam uraian tentang penyelidikan, berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup, tahap penyelidikan atas suatu perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Fungsi penyidikan di KPK dilakukan oleh penyidik KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK, pemeriksaan tersangka dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik KPK memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu 1. Meminta keterangan kepada tersangka tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi, Pasal 28 Undang-Undang Tipikor. 2. Meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka, Pasal 29 Undang-Undang Tipikor. 3. Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa, Pasal 30 Undang-Undang Tipikor. Salah satu hal khusus dalam penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang KPK adalah penyitaan yang dilakukan KPK, dapat dilakukan tanpa adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri selama berkaitan dengan tugas penyidikannya, Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang KPK. Dengan adanya ketentuan ini, maka secara khusus ketentuan Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang KPK mengecualikan Pasal 38 Ayat 1 KUHP, yang menyatakan, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK, wajib dibuat berita acara penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan di bawah ini. 1. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita. 2. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan. 3. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut. 4. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan. Dan 5. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut. Selanjutnya, salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud akan disampaikan kepada tersangka atau keluarganya. Selain ketentuan khusus tentang penyitaan, Undang-Undang Tipikor memberikan peluang untuk dibentuknya tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung apabila ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. Dalam penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Tipikor,
Kategori tindak pidana yang sulit pembuktiannya antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang 1. Bersifat lintas sektoral. 2. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, atau 3. Dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam proses penyidikan terhadap korupsi yang sifatnya sulit pembuktiannya, dapat dibentuk tim yang bersifat khusus. Menurut Marjono Reksodiputro, korupsi dengan karakteristik seperti ini, korupsi dengan pembuktian yang sulit, merupakan bentuk extraordinary crime, kejahatan luar biasa, sehingga dalam penanganannya juga diperlukan extraordinary measure, tindakan luar biasa. Extraordinary measure ini dapat kita lihat dengan pembentukan tim khusus di bawah koordinasi Jaksa Agung. Penuntutan. Setelah berkas perkara tindak pidana korupsi dinyatakan telah lengkap oleh penyidik KPK, selanjutnya berkas tersebut akan dilanjutkan ke Direktorat Penuntutan. Setelah menerima pelimpahan perkara dari penyidik KPK, penuntut KPK untuk waktu paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. Dalam proses penuntutan terhadap tersangka tindak pidana korupsi, KPK tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang KPK untuk mengeluarkan surat penghentian penuntutan. Ketentuan ini juga berlaku bagi proses penyidikan yang dilakukan KPK. Dengan adanya ketentuan ini, maka perkara yang sudah ditangani KPK dan sudah memasuki tahap penyidikan dan penuntutan tidak akan bisa dihentikan. Kecuali perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan, maka perkara tersebut boleh dihentikan, dengan catatan tidak ada alat bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana korupsi. Beberapa ketentuan khusus dalam mekanisme penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan KPK. Setelah mempelajari tentang mekanisme penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK, selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa kekhususan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK. Sebagaimana telah dibahas di awal, mekanisme penanganan perkara korupsi bisa dilakukan melalui dua mekanisme. Apabila kedua mekanisme ini tidak diberikan batasan yang jelas, maka bisa menimbulkan kekisruhan dalam penegakan hukum yang terkait tindak pidana korupsi. Pada dasarnya, Undang-Undang Tipikor telah mengatur batasan-batasan tersebut. Dalam undang-undang telah diatur tentang hubungan antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan yang sama-sama memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hubungan ini dapat dilihat dalam pasal 50 Undang-Undang KPK, yang menyatakan sebagai berikut, 1. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. 2. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. 3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. 4. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan. Berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang KPK di atas, maka dapat kita lihat adanya kewenangan KPK untuk mengambil alih perkara yang sudah ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. Pada prinsipnya, tugas mengambil alih suatu perkara tindak pidana korupsi dari kepolisian atau kejaksaan merupakan tugas supervisi yang dimiliki oleh KPK. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka pada prinsipnya, KPK memiliki hak untuk mengambil alih suatu perkara tindak pidana korupsi, walaupun dalam prosesnya telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan. Namun demikian, undang-undang memberikan pembatasan terhadap kriteria perkara yang bisa diambil alih oleh KPK. Dalam pasal 9 Undang-Undang KPK, kriteria perkara yang dapat diambil oleh KPK adalah sebagai berikut. 1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti. 2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3.
Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. 4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. 5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Atau 6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dilihat dari ketentuan tersebut, maka keseluruhan syarat tidak bersifat imperatif, melainkan bersifat alternatif. Artinya tidak harus semua syarat dalam pasal 9 Undang-Undang KPK terpenuhi, jadi apabila terdapat indikasi satu syarat terpenuhi, maka dalam hal ini KPK boleh mengambil alih perkara yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang berjalan, apabila tersangka meninggal dunia, secara hukum kasus pidananya ditutup. Namun demikian, Undang-Undang Tipikor menegaskan bahwa meninggalnya terdakwa tidak menutup jalan dilakukannya gugatan perdata kepada ahli waris tersangka. Ketentuan demikian diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Tipikor, yang menyatakan sebagai berikut, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Itulah materi topik ke-27 tindak pidana korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia, atau siapapun yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.